Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya baru sih Pak sebenarnya. Oh iya, Baru. tapi satu Pak ya? Satu Pak. Oh iya. Jika diizinkan Oh jangan Pak. tetap boleh, satu Pak. gitu Oh, loh tetap Pak satu maksudnya. gitu. Satu di Iya. Banyuwangi, satu di Ya, Bali. enggak, Pak, gitu. tetap Oh, satu gitu. Pak. Oh Kemana-mana iya. tetap satu Pak gitu. Iya. Kira-kira Bapak ini masuk ke tua atau yang ke muda? Pemurah. Oh pemurah. Ah ya, pemuda tua. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zoman Podcast dimanapun berada, malam ini kami action kembali, tampil kembali, dan alhamdulillah malam ini kru Zoman Podcast kedatangan tamu yang datangnya dari Bedugul, Pancisari, Ya, yaitu atas nama sahabat Iman, Ya. atau sering dipanggil Tam-Tam. Tam-Tam. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Selalu kabar, energi Pak? ya? Iya, Sehat iya. selalu. Harus sebagai pemuda harus energi Wes, Pak. mantap, alhamdulillah. Baik, sahabat Showcase dimanapun berada. Malam ini kita akan bahas lagi tentang perihal kepemudaan. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwasanya pemuda itu haruslah energik. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwasanya pemuda itu harus bermanfaat. Dan kenapa hal seperti itu ada? Ada sesuatu selentingan yang muncul dari sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat Showcase dimanapun berada. Pemuda kalau hanya ingin menjadi orang baik, cukup diam di rumah, itu jadilah orang baik. Tapi untuk pemuda menjadi orang bermanfaat itu sangatlah susah, sangatlah tidak gampang untuk menjadi seorang bermanfaat. Karena seorang pemuda bila hanya jadi orang baik saja, maka dia akan diam di rumah saja, jadilah orang baik. Tapi kalau orang bermanfaat, maka dia akan ada di dunia bergerakan. Jadi itu beberapa ulasan-ulasan yang kami terima dari sahabat Showcase dimanapun berada. Dan malam ini kita akan mempertanyakan beberapa hal kepada sahabat Iman, Tam-Tam. Jadi sebelum pertanyaan itu kami munculkan, bolehkah kami mendengar sedikit ulasan-ulasan perihal kepemudaan menurut versi sahabat Tam-Tam sendiri? Iya. Monggo, persilahkan. Jadi kalau pemuda itu Mungkin perkenalan dulu, nama sampean, nama siapa, alamat di mana mungkin, supaya gitu. sahabat-sahabat Showcase dimanapun berada tahu bahwa sampean itu asli orang Bedugul yang datang ke kami dan kita undang untuk hadir di acara Zoman Podcast ini. Sebenarnya Pak, saya nggak perlu memperkenalkan diri Pak. Iya. Karena kebanyakan ya udah pada tahu lah. Oh saya. iya. Apalagi saya ini masuk di suatu organisasi. Organisasi itu di mana organisasi NU. Iya. Jadi di mana organisasi NU itu khususnya di Indonesia itu yang paling besar Pak. Iya. NU yaitu Nahdlatul Ulama, Pak. Nahdlatul Ulama, betul Seperti sekali. songkok yang saya Wah. pakai, Nahdlatul Ulama. Betul. Hanya 50.000, bro. Hanya 50.000. Hanya 50.000. Sekalian Pak ya? Oh iya, promosi dong. Iya. Berarti Bapak juga orang NU ya? Pasti dong, Pak. Oh, dengar-dengar Bapak juga sebagai ketua PAC ya? Alhamdulillah, di Geroga alhamdulillah. ini Dipercaya, diberikan amanah seperti itu. Jangan-jangan tahun depan nih sebagai ketua PC jangan-jangan ini. Ya itu hanya Allah yang tahu. Wah. Oke, baik. Iya. Baik, menurut Pak Tam-Tam sendiri, apa sih pemuda itu? Ya menurut saya Pak ya. Jadi pemuda itu di mana seorang dari generasi remaja menuju dewasa. Nah, menuju dewasa ini nantinya dia itu menggantikan yang lebih tua. Menggantikan yang lebih tua. Iya. Akan mengalami masa tua. Begitupun yang lebih tua itu pasti mengalami masa Berarti muda. secara tingkatan remaja, kanak-kanak, bayi, Ya. remaja, pemuda, tua. Tua, begitu Pak. Iya. Nah, tanggung jawab pemuda ini yaitu meneruskan generasi atau tradisi yang dimana dulu yang sesepuh-sesepuh kita atau yang lebih tua itu menjalankan tradisi yang sudah ada. Gitu. Sudah ada. Tanggung jawabnya seorang pemuda seperti itu Pak. Seorang pemuda wajib hukumnya menjadi seorang penerus dari orang tua, Orang itu tua sendiri. kita. Di kalangan masing-masing gitu. Iya, betul itu Pak. Iya. Kalau kata Soekarno mengatakan jas merah, Jas yang pernah merah. merupakan sejarah. Nah, kalau di kita jas hijau Pak. Jas Karena hijau. NU Pak. NU. Iya, Bagaimana betul. itu, Pak? Apa jas hijau itu, Pak? Jas hijau itu
Jadi kita jangan pernah melupakan organisasi-organisasi di mana, apalagi sekarang Pak ya, organisasi itu banyak di mana organisasi-organisasi yang melenceng menurut saya. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Contohnya itu ya organisasi aliran, di mana kan banyak lah aliran sebelah itu Pak. Jangan sampai mengikuti aliran sebelah. Iya, Kalau menurut iya, kita iya, ya iya, Pak ya. iya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Nah, Pak. betul, Iya, Pak. iya. Kalau di pelajaran itu seperti itu. Yang paling enak es krim Pak sebenarnya Es krim. Pak. Iya, iya, iya. Jadi sahabat podcast dimanapun berada, sahabat kami di sini mengatakan bahwasanya pemuda itu bermanfaat bagi orang sekeliling, sekitar, dan pastinya menjadi penerus generasi dari orang tua sebelumnya. Sebelumnya, baik, terima kasih. Dan jangan sampai lupa, jangan tinggalkan itu tradisi Pak. Jangan Sangat tinggalkan penting tradisi. itu tradisi bagi Karena kita Indonesia sejarah mempunyai banyak sejarah tentang Nah, tradisi betul, dan Pak. budaya. budaya. Betul. Jangan mengikuti budaya-budaya yang ya di luar Indonesia lah. Kita hidup di Indonesia. Iya, iya, masalahnya kita begitu. makan di Indonesia, Ya, kita lahir di Indonesia, betul, mati Pak. pun kita di Indonesia. Ikutilah tradisi Indonesia. Betul. Sahabat Zaskes dimanapun berada, jadi malam ini begitu menarik pembahasan tentang pemuda. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan kepada sahabat Tamtam sendiri. Karena yang kami tahu, kami sudah mengorek-ngorek beberapa dari tim kami. Anda mengikuti satu organisasi dari segi kepemudaan, yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Iya. Nah, apa sih yang Anda alami kok tiba-tiba sama mengikuti organisasi itu sendiri? Monggo. Jadi sebelum masuk saya di Ansor itu Pak, dulu semasa saya kuliah nih Pak ceritanya. Kuliah itu tahun berapa kira-kira? Saya masuk kuliah itu tahun 2015. 2015 karena 2022 2018 lulus saya. 2018 lulus dari kuliah. Dari kuliah. Oh iya. Ya, itu di zaman kuliah itu ya namanya anak kuliah nih, anak kampus ya. Iya. Paling pulang, tidur, malam Gitu aja begadang, kegiatannya, Pak, keluar, ya? ya nongkrong. Iya. Tapi nongkrongnya saya itu beda, Pak. Nongkrongnya saya itu ya itulah, Pak. Minuman apalah itu, Pak. iya, Terlalu aliran kiri lah, Pak. Paling kiri ya. Itu di tahun 2015 sampai 2018. 2018. Iya. Akhirnya Setelah tahun 2018 2018 itu lulus, kemudian saya merantau ke Sumbawa. ke Sumbawa. Nah, Anda seorang bolang, Pak ya? Ya, Bocah petualang. sedikit begitu seperti iya, itu, iya, Pak. iya. Ya. Karena kan kalau jiwa muda itu harus berkelana, Pak. dulu, Pak. Betul. Jangan seperti teman kami, si bolang tapi dia nyari yang enggak, Pak. Waduh, itu, Pak. Salah Itu alamat itu jadinya, bahaya ya. itu jadinya. Waduh. Aduh, di mana-mana nyari rondo gitu. Itu Waduh. yang bahaya tuh, Pak. Ya. Rondo, Pak. Waduh. ini. Monggo dilanjutkan, Pak. Iklan. Iklan. Jadi setelah lulus itu kerja di Sumbawa, balik dari Sumbawa itu kok nggak ada kegiatan sama sekali, kerjaan enggak. Iya. Akhirnya dari saudara itu mengikuti suatu organisasi NU ini. Sebelum berlanjut, Mas Tantam, ketika sampai di Sumbawa, apa yang Anda lakukan di sana? Di sana kan saya kerja di Kerja? tambang. Iya, Pak. Di Tambang? Iya. Anda masih baru kuliah, setelah saya kuliah langsung kerja di tambang? Langsung masuk ke tambang. Kerja di tambang? Iya. Luar biasa. Kebetulan saya nanti dibilang iklan lagi kita. Oh, Sebut gitu? merek kan. Oh ya, enggak salah Suatu perusahaannya kan. perusahaan ya. Perusahaan besar Pak, ya? Iya, perusahaan besar pastinya tuh, Pak. Berarti Anda seseorang yang bisa dikatakan dari segi otak, EQ-nya, EQ yang dari segi pembelajaran kuliah, Anda ini seseorang yang pergerakan iya, terus orang yang pintar iya, dan Anda pastinya punya satu kelebihan dalam segi Iya, pengetahuan. Pak. Lebih tinggi, Pak, saya, Pak. Lebih tinggi, oh iya. Di mana teman-teman saya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi ya, iya. Karena tinggi saya 180, Pak. Kopinya Pak, Oh, iya. seruput dulu. Kalau kami madu Pak. Wih, Kalau kami madu. madu beneran apa madu murni, Ini Pak? madu murni nih. Oh, saya kira Ini dapat madu. oleh-oleh dari tim kami Pak. Oh, mantap. Monggo dilanjut. Jadi sampai mana tadi? Setelah pulang dari Sumbawa. Setelah dari Sumbawa, saya itu di rumah tidak ada kegiatan dan melihat anak-anak muda di rumah itu ya sukanya keluyuran gitu. Akhirnya saya punya Setelah diajak sama saudara ya,
punya inisiatif, coba aja masuk ke NU itu. Organisasi NU. Organisasi NU. Sebenarnya Itu perkiraan tahun berapa itu? perkiraan itu karena saya kerja 1 tahun ya di Sumbawa, berarti kan 2019 2020 ya. Iya, sekitar itulah. Iya. Itu akhirnya saya masuk, mencoba, saya gali NU itu seperti apa sih? Apa sih NU itu Apa gitu ya? sih NU itu? Iya. Seperti itu. NU. Saya masuki, kalau saya rasa Pak ya, kita semakin mencari NU itu seperti apa, semakin kita tidak akan mendapatkan. Iya. Kecuali kita akan terjun dengan sendirinya, kita akan tahu NU Ikut di seperti apa. dalamnya. Ikut di dalamnya. Gitu Pak. Baik, terima kasih sahabat Tamtam, terima kasih. Sahabat Osgas dimanapun berada, beliau adalah seorang pemuda yang kisah hidupnya selalu berkelana, yang hanya bisa dikatakan walaupun hanya 1 tahun di Sumbawa, tapi saya yakin pastinya mempunyai pengalaman yang luar biasa dari segi bekerja. Karena jarang di usia muda itu mempunyai pekerjaan, jarang di usia muda itu punya insting untuk bekerja. Iya. Nah, di dalam ini, dalam segi kepemudaan yang Anda lakoni, berarti Anda bisa dikategorikan pemuda yang bermanfaat. Bermanfaat bukan untuk diri sendiri pula, tapi untuk masyarakat sekitar, untuk keluarga. Apakah Anda sudah berkeluarga? Untuk saat ini sudah Pak. Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ya baru sih Pak sebenarnya. Oh iya. Baru. Tapi 1 Pak ya? 1 Pak. Oh iya. Jika diizinkan Oh jangan Pak. tetap tak boleh, 1 gitu Pak. loh Tetap Pak 1 maksudnya. gitu. 1 di Iya. Banyuwangi, 1 di Ya Bali. udah, Pak, tetap gitu. 1 Pak. Oh Kemana-mana iya. tetap 1 Pak gitu. Iya. Saya kira 1. Rokokan dulu Pak. Kalau Bapak sendiri sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga Sudah. Pak. Saya sudah lawas Pak berkeluarga. Sudah Pak. lawas. Bisa dikatakan pernikahan saya sudah usia tua lah. Sudah tua. Karena sudah meranjak 5 tahun. Kira-kira Bapak ini masuk ke tua atau yang ke muda? Pemurah. Oh pemurah. Ah ya, pemuda tua. Wah. Baik sahabat Tamtam dan sahabat Oke dimanapun berada, kita akan lebih ulas lebih dalam dalam segi pengetahuan Anda sendiri. Anda seorang pemuda yang mengikuti organisasi, yaitu di KNU-an. Dan saya sedikit tahu korek-korek tentang perihal sampean. Mengikuti satu organisasi dalam segi kepemudaan, yaitu di Ansor. Ya kan Pak ya? Iya, Di Ansor. betul. Nah, Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor itu adalah banom dari NU itu sendiri. Iya, betul. Kan betul ya? Nah, sampean saat ini, tahun ini, Anda berarti baru berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berorganisasi di NU Ansor itu sendiri. Nah, dan Anda di Ansor diposisikan di mana, Pak? Anda diposisikan di mana dan apa pengalaman sedikit, ulasan sedikit dari sampean, pengalaman sampean dari mengikuti organisasi di Ansoran ini? Ya. Jadi posisi saya sekarang ini untuk saat ini Pak ya, saya diposisikan di ranting. Oh Di iya. ranting. Ya meskipun jadi anggota Pak, Oh iya, enggak masalah, Pak. jadi anggota. Jadi pengalaman saya itu di Ansor itu banyak banget Pak sebenarnya. Bahkan hal-hal yang kita di luar nalar lah istilahnya, itu sempat saya alami Pak. Gimana ya, kita ya seperti saya bilang tadi, tanpa kita masuk kita tidak akan tahu NU itu apa seperti sih? apa, Ansor itu seperti Kalau apa. seandainya diceritakan sedikit pengalaman Anda sendiri, kenapa Anda sampai sekarang mengikuti organisasi kepemudaan di Ansor khususnya? Jadi kalau istilahnya itu karena kita orang Muslim ya, kita percaya, kita manut sama kiai kan gitu. Betul. Kita manut sama kiai. Jadi apa kata kiai kita manut. Iya. Gitu. Jadi kita untuk mencari barokahnya Rasulullah itu kan yang lebih dekat daripada kita yang biasa gini ya. Oh iya iya. Nah, itu kiai lebih dekat Pak daripada iya. kita yang biasa seperti ini. Oh iya. Jadi istilahnya itu kayak di Muslim itu sanad lah, sanadnya itu kelihatan. Sanad keilmuan, Pak. Sanad keilmuannya itu kelihatan di sana. Iya. Dan saya sendiri bukan orang ya pondokan bukan. Iya. Makanya dulu saya mau mondok nggak bisa kan Pak, belum ada keinginan ke sana. Tapi setelah saya keluar dari kuliah, lulus itu kok ingin saya mondok gitu. Terjadi Kemana? itu, Pak?
mondok sampai waktu itu. Mondok Pak, mondoknya ya di NU ini Pak. Mondoknya dia. NU ini ajang bukan hanya ajang untuk mengasah diri Pak ya, mengasah diri, kemampuan kita. Bahkan kita bisa mondok juga di sini Pak, NU ini Pak. Iya. Jadi harus sebagai pemuda itu harus sering-sering banyak kumpul sama orang-orang yang baik. Silaturahmi. Ya, dengan siapa kita kumpul, dengan itulah seperti itulah kita lakukan kita. Baik, terima kasih Tam-Tam. Saya teringat dengan kata-kata seorang dagang minyak wangi, yaitu dari Arab. Saya ingat dengan bahasa orang Arab mengatakan kepada kami, jika kau berteman dengan orang bengkel, maka kau akan bau oli. Iya, betul. Jika kau berteman dengan orang roskan, maka kau akan bau seperti sampah. Tapi ketika kau berteman dengan seorang pedagang parfum, maka kau akan wangi. Wangi, gitulah Pak. Gitu ya. itu Jadi seakan-akan kita ketika berteman, kumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan ikut berteman soleh. Meskipun sedikit Pak Meskipun ya. sedikit. Iya. Kalau bahasa Indonesia yang keren gandol lah Pak ya. Gandol. Gandol. Ya. Yang penting gandol Pak ya. Ya. Meskipun megang sandalnya lah istilahnya Pak ya. Iya, betul. Gak bisa megang bajunya, ya sandalnya lah minimal Pak. Iya, mantap. Untuk sampean sendiri diranting, ditugaskan sebagai Ansor dan Banser. Iya. Jadi Banser itu Pak, sayap dari Ansor sebenarnya. Sayap dari Banser. Sayap dari Ansor. Iya. Iya. Makanya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Oh iya. Seperti itu Pak Sip. sebenarnya. Karena perihal tentang kepemudaan di keansoran, kami ingin sedikit mengkorek sedikit perihal itu Pak. Iya. Tugas apa aja sih yang dilakukan oleh Ansor Banser itu? Jadi begini Pak. Jadi di NU itu kan ada Banom. Banyak Banom. Nah, salah satunya itu Ansor sama Banser kan. Banser ini sayap dari Ansor. Nah, ibaratnya itu kalau di Ansor itu bagian pemikir dia, Pak. Pemikir. Iya. Jadi kayak bakti sosial itu yang dikerahkan Ansor ini menggerakkan dia. Istilahnya itu minta bantuan ke Banser untuk menjalankan, ayo salurkan ini, bantuan ini. Iya. Banser itu bisa dibilang TNU, Pak. TNU. Iya, Apa TNU. itu TNU, Pak? TNU itu Tentara Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Tugasnya ngawal kiai, Pak. Ngawal Iya, kiai. kayak jenengan kiai kan. Ya siapa tahu Pak, kita kan berdoa. Pak. Amin. Baik, terima kasih sahabat Tam-Tam. Sahabat Zotcast dimanapun berada, semakin malam ada pembahasan sedikit tentang keilmuan dan pengetahuan yang dialami oleh sahabat kami ini. Beliau ini sangat luar biasa. Jadi sahabat Zotcast dimanapun berada, ada beberapa yang perlu sahabat-sahabat ketahui, bahwasanya pemuda ketika mengikuti suatu organisasi, apalagi itu di NU, jangan pernah berpikir bahwasanya tidak ada manfaatnya mengikuti organisasi itu sendiri. Dan jangan pernah berpikir Pak, ketika masuk suatu organisasi, saya harus jadi ini. Jangan sampai seperti itu Pak. Jangan Ikutin gila saja. jabatan, Pak. Nah betul itu Pak. Jangan gila jabatan. Jangan gila jabatan. Ikutin saja alurnya. Mhm. Karena Tuhan sudah tahu Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Allah itu tidak tidur, Pak ya. Ya betul Pak. Iya. Ini sahabat Tam-Tam, di sini ada beberapa pertanyaan dari Zotcast, sahabat-sahabat Zotcast. Pertanyaannya, kenapa pemuda itu harus bermanfaat? Monggo. Ya, jadi kenapa sih pemuda itu harus bermanfaat? Ya seperti tadi, seperti Bapak bilang, kalau mau jadi orang baik ya di rumah aja, kan gitu Pak. Ya udah baik aja tapi nggak bermanfaat jadinya Pak. Semakin kita banyak berkumpul dengan orang, apalagi masuk suatu organisasi, itu semakin banyak kita berkecimpung dengan orang, bertemu dengan orang. Nah di sanalah kita tahu Nambah kawan, Pak ya. Iya, nambah kawan. Semakin banyak kita berkecimpung dengan orang, semakin banyak kita tahu karakter orang itu. Iya. Itu satu, kita masuk pentingnya kita masuk organisasi. Dan jadi pemuda yang manfaatnya bermanfaat, ya. di sana kita mengasah pemikiran kita di sana. Iya. Itu nanti buat keluarga kita juga bisa, bahkan ke bisnis juga bisa Pak. Iya. Ke bisnis juga bisa, karena itu suatu relasi Pak manfaatnya. Relasi. Ya, itu yang kedua kan. Yang ketiga, mengapa kita harus bermanfaat sebagai anak muda? Karena ini tadi Pak,
kita sebagai generasi dari generasi ke generasi untuk nanti menggantikan yang lebih tua. Gitu, Pak. Masa kita harus terus mengandalkan orang tua terus? Kan banyak anak sekarang ikuti zaman seperti ini tapi nggak tahu kan? Betul. Nah, itu, Pak. Baik, sahabat Zokes dimanapun berada, sedikit ulasan perihal pertanyaan dari sahabat Zokes. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari kami pribadi, dari kami tim kami, tim Zokes. Di luar dari organisasi, di luar dari ke ruang lingkup sampean berorganisasi, apa sih kegiatan sampean? Kok bisa sampean meluangkan waktu untuk organisasi? Yang kami tahu, organisasi yang Anda lakoni, yang Anda ikuti itu tidak ada dalam segi material. Apa kegiatan Anda? Atau mungkin sampean punya usaha atau apa yang menghasilkan cuan banyak sehingga Anda mengikuti organisasi? Ya. Jadi kita masuk organisasi itu tidak harus melihat uang, Pak, sebenarnya. Itu tergantung materi, Pak, ya. Iya. Jadi tergantung hati nurani kita. Kita masuk organisasi tujuannya apa? Satu, mencari teman. Ya kan, saudara. Saudara, ya. Apalagi pengalaman saya nih, Pak, ya. Dari saya masuk organisasi, begitu cepat saya, Pak, punya teman, punya saudara. Bahkan sampai di sini. Sampai di tim kami, Pak, ya. Ya, sampai di tim ini saya memiliki saudara. Alhamdulillah. Manfaatnya banyak, manfaatnya banyak banget, Pak. Dan tidak bisa dicakup satu persatu, Pak, ya. Betul, Pak. Karena yang saya tahu mengikuti hal-hal seperti ini tidak bisa diceritakan sedetail mungkin. Karena setiap orang pasti merasakan beda-beda. Betul sekali. Begitu, ya. Betul. Iya. Kegiatan sampean di luar organisasi apa? Untuk saat ini, Pak, saya hanya berjualan. Dulu setelah lulus, habis itu ngelamar kerja, masuk. Ya namanya saya kan orangnya itu kalau tidak sesuai dengan prosedur, Pak, saya membantah. Namanya kita harus sering berbuat baik, Pak, ya. Berusaha. Karena manusia tidak ada yang baik, Pak. Betul. Kita berusaha baik, meluruskan. Ternyata ya namanya perbuatan baik akan kalah dengan yang jelek. Iya kan. Kalau dalam segi politik, Pak, ya. Iya. Tapi dalam dunia nyata, dalam dunia yang tidak terlihat juga, itu hal yang baik bakal tetap menang, Pak. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Sahabat Zokes dimanapun berada, sedikit ulasan-ulasan dari pengalaman, dari versi cerita dari sahabat antum sendiri. Ada banyak hal pelajaran dan ilmu yang perlu kita resapi. Bahwasanya jadilah pemuda yang selalu mengikuti hal-hal yang baik, dan jadilah pemuda yang selalu bermanfaat untuk orang sekeliling. Dan wajib ini bagi pemuda, Pak. Banyak-banyaklah ikut organisasi. Banyak-banyaklah berorganisasi. Menghasilkan buat diri sendiri, manfaat orang lain. Jangan mengikuti organisasi yang melenceng dari Pancasila. Penting gitu, Pak. Jangan sampai melenceng dari itu. Bahwasanya kita hidup di negara Indonesia. Dan harus Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itu, Pak. Jadi itu. Saya sedikit mengutip dari bahasa Sayyidina Ali mengatakan, dia bukan saudaramu dalam segi akidah, tapi dia saudaramu dalam segi kemanusiaan. Dan NU itu menjalani hal seperti itu. Dan toleransi NU itu sangat luar biasa. Pasti Anda tahu perihal itu. Nah, untuk menjadi pemuda seutuhnya dan untuk menjadi pemuda yang bermanfaat, mungkin di sini bisa dirangkum sedikit. Dan boleh sampean, apa sih kesan dan pesan sampean untuk pemuda-pemuda dimanapun berada, terutama untuk sahabat-sahabat Zokes dimanapun berada? Ya. Jadi pesan saya pesan saya untuk pemuda-pemuda yang zaman sekarang, jangan terlalu mengikuti budaya-budaya di luar Indonesia. Jangan terlalu mengikuti. Harus cinta Indonesia. Karena sangat penting. Coba kita korek-korek kembali sejarah untuk mendirikan Indonesia ini, perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita itu. Kita tinggal menikmati, Pak, kita sekarang. Betul, kita ini hanya penikmat. Betul. Coba di zaman dulu kita disuruh perang, umpamanya. Bagaimana perasaan kita, ya? Paling lari, Pak, ya.
Lihat tank aja langsung kabur Pak ya mungkin ya. Iya. Kalau dulu takbir gitu. Nah, sekarang takbir sekarang gimana, Pak? Bunyi mungkin Pak. Iya. Untuk kesan sampean sendiri, kehidupan sampean dalam organisasi, dalam berumah tangga, dalam usaha sampean sendiri, dagang. Kesan sampean apa? Sangat berkesan sekali Pak. Sangat berkesan. Sangat berkesan sekali. Ketika saya itu jauh misalnya tidak kumpul dengan teman-teman organisasi, itu rindu rasanya Pak. Kumpul dengan organisasi itu Pak. Karena apa? Ketika kita di rumah aja, itu tidak ada teman sharing Pak. Wawasan kita kurang jadinya. Cuman di lingkungan itu aja. Makanya pentingnya kita ikut organisasi, karena di organisasi itu berbagai pikiran kita bisa tampung. Maksudnya pikiran yang positif. Iya. Kalau di dagang ya namanya masih merintis Pak ya kita ya. Jadi ya merintis bagi saya ya. Kalau usaha ini sebenarnya sih sudah dari dulu sih orang tua. Dari orang tua itu tahun 79 udah di sini Pak. Udah di Bali. Udah di Bali. Iya. Dari tahun 79. 79. Kebetulan orang tua saya kan dari Jawa semua. Saya kelahiran di Bali. Jadi keluarga sampean aslinya orang Jawa semua. Orang Jawa semua merantau ke Bali, berumah tangga sampai sekarang. Anda lahir di Bali. Di Bali, Pak. Jadi orang Bali keturunan Jawa. Blasteran, Pak ya? Blasteran. Iya. Bule. Jawa Bali ya. Bulenan, Pak ya. Bulenan. Iya. Baik, sahabat Zalkia dimanapun berada, itu beberapa pesan dan kesan dari sahabat Tamtam sendiri, beberapa pengalaman tentang kisah hidupnya beliau. Dan saya yakin ada beberapa hal kesan yang beliau sangat tidak bisa diceritakan, saya yakin itu. Karena yang kami tahu, kesan seseorang tidaklah gampang untuk dihumbarkan. Tapi kesan itu hanya bisa dirasakan dari hati. Betul lah. Betul ya? Betul. Karena kesan itu tidak bisa diucapkan sebagus-bagus mungkin. Karena kesan itu hanya untuk kita sendiri dan kita alami sendiri dalam hati itu sendiri. Betul sekali. Oke, baik, sahabat Zalkia dimanapun berada, kita akhiri pembicaraan pada malam hari ini dengan tema kepemudaan. Tunggu tema-tema berikutnya, dan pastinya kami tunggu komen, like, share, subscribe dari sahabat Zalkia dimanapun berada. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.